Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Selasa 8 Maret tahun 2022. Tuhan pasti memelihara kita sepanjang hari ini, amin. Sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam yang sudah kita lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan 13 hari bersama Nehemia. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Nehemia. Selama 13 hari yang telah kita lalui, saya begitu percaya bahwa banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk menumbuhkan iman dan membuat kita lebih mengenal secara pribadi Allah kita yang hebat dan luar biasa. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita hari ini, Tetap Murni di Hadapan Tuhan. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Bagaimana cara memelihara kemurnian iman? Tentu dengan hidup sesuai petunjuk firman Tuhan dan tidak kompromi dengan cara-cara duniawi. Perikop ini mengisahkan kemerosotan rohani akibat tidak menjaga kemurnian iman. Kemerosotan rohani Israel terlihat dari pertama, kita mendapati dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, hilangnya jati diri umat, sehingga mereka dengan bebas kawin campur dengan kelompok orang yang secara tegas telah ditolak oleh firman Tuhan. Akibat tidak menjaga pergaulan hidup, pengaruh pencemaran duniawi secara nyata merusak aspek kehidupan lainnya. Yang kedua, di dalam ayat keempat sampai dengan ayat yang kesembilan, hilangnya kepekaan akan kekudusan. Bagian ini mengingatkan kita akan sikap Tuhan Yesus yang marah kepada para pemimpin di bait Allah karena mereka membiarkan penyamun-penyamun berkedok pelayan Tuhan menodai kesucian rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan sendiri tidak kudus, bagaimana mungkin kekudusan Tuhan memancar dan mempengaruhi umat Tuhan, benar bukan? Yang ketiga, dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 kita dapati hilangnya kepedulian kepada kebutuhan hidup para hamba Tuhan. Umat Tuhan disibukkan dengan urusan diri sendiri sehingga rumah Tuhan dan para pelayannya menjadi terlantar. Persembahan yang sifatnya wajib diabaikan, apalagi persembahan yang sukarela. Memang dalam hal ini bisa jadi hilangnya kepedulian ini diakibatkan oleh kekecewaan terhadap pemimpin di rumah Tuhan saat itu. Imam besar Eliasib sangat mungkin menyelewengkan uang persembahan umat untuk kepentingan diri sendiri dan temannya Tobia. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada cara lain untuk memulihkan kerohanian selain membangun iman untuk terus-menerus berdasarkan firman Tuhan. Karena itu mulailah dengan disiplin bersaat teduh, taati penuh perintah firman-Nya dengan menguduskan pergaulan, pelayanan, dan memberikan persembahan yang terbaik di rumah Tuhan. Kemurnian hati, kemurnian iman hanya akan terjaga ketika kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Camkanlah hal ini. Kompromi dengan cara dunia akan mempercepat kemerosotan iman kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penutup renungan dari kitab Nehemia ini, camkanlah, jangan pernah biarkan kemerosotan iman kita karena pergaulan kita yang rusak. Dan jangan pernah biarkan kemerosotan iman kita karena hilangnya kepekaan kita akan kekudusan Allah. Dan jangan biarkan terjadi kemerosotan iman dalam dirimu ketika engkau tidak peduli lagi kepada rumah Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita menjaga pergaulan hidup kita, ketika kita menjaga kekudusan dan kepekaan akan kekudusan Allah, serta ketika kita peduli kepada pekerjaan Tuhan serta hambanya, maka lihat, imanmu akan tetap kokoh dan kuat dan akan semakin bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan dan semakin berakar serta mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali agar kita terhindar dari kemerosotan iman. Tetaplah jaga kekudusan, tetaplah pelihara firman Tuhan, tetaplah perhatikan pergaulanmu, perhatikanlah pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jamu-jamunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih sakit dan lemah secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Tetap semangat di dalam Tuhan dan berharap Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saudara. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.